Gimana nih? In the Five, Tadi Gibran and Reni Marlisa. Siapa? Dia Gemini juga. Tapi emang kenapa sih Gemini kayak gitu? Setia lu kan ini anjay. Iya, gue setia, tapi gue ada selingan. Iya, ada selingannya loh. Ada apa tempat kita untuk playing apa tempat kita bermainnya loh gitu loh. Itu kan sama aja dengan enggak. Kalau Aries dia aja lah yuk. Kalau Aries ini harus suka duluan. Ya. Ya, gua harus suka. Minimal gua tertarik deh sama lo, baru gua tertarik. Kalau Gemini enggak, Gemini tuh apapun yang penting kalau dia udah ngerasa dibutuhin sama ini ya, kita dibutuhin sama dia itu langsung digas abis tuh. Terus. Nah, kalau Aries ini yang enak bisa kelihatannya adalah kayak misalnya dia nggak suka, nggak bakal diladenin. Kalau dia nggak suka banget ya, Ya. kalau masih kayak dia cuma tertarik doang, diladenin sama dia. Kalau Aries sekali dua kali, rata-rata nggak ada yang jadi gua sama Aries, itu baru cuma berkaca kawan. Gimana ini In the Five with Nadia. Bye. Halo everyone. Hai. Balik lagi dengan aku dan Nadila. Hai. Jadi tadi udah denger ya percakapan kita semuanya ya. Oh iya, direkam ya tadi. Udah, Oh, direkam. Jadi gimana? Jadi ya pada dasarnya kita ngobrol-ngobrol aja udah kayak gini aja udah ngobrol-ngobrol aja udah nggak apa-apa. Iya. Ngobrol aja. Tapi kalau ngomongin zodiak ya Ren ya. Tapi kenapa sih game itu selalu disalah? Iya, karena se-friendly itu. Dan kita ini zodiak red flag, Bang. Iya, lo kan kata lo tadi kan Aries sama Gemini itu Cocok, bestie, apalagi jadi karena kawan. Sama-sama kayak setan kan. Iya. Lingkaran setannya Gemini, Aries, sama ada tahu satu lagi. Satu lagi. Sagittarius. Wih, Ya, Sagittarius red flag sih, tapi masih bisa dikontrolling gitu. Leo katanya juga Iya, sama. Sagi sama Leo. Leo. Iya. Lah, lu nggak tahu Leo pemain juga? Leo tuh pemain. Oh iya, cowok dia Leo soalnya. Leo hati-hati ya, gua Aries ini, jangan sampai lu gua labrak, Gua Gemini lo. gua seruduk lo. Masalahnya apa yang lo lakukan tuh itu udah gua apa di luar kepala gua. Benar. Masalahnya sahabat kita ini Taurus, Iya lagi. cuman menang batu aja. Tapi kalau masalah perasaan, hati-hati dengan perasaan dia. Kalau sampai dia ngilang, udah mampus lah. Nggak ngelihat lu di mana-mana nggak udah. Tapi kecocokan Gemini tuh dia akan takluk sama Gemini juga. Oh iya. Oh iya. Kalau Gemini. Sama satu lagi sama zodiaknya Cancer. Itu biasanya dia bisa ditaklukin sama Cancer. Gemini. Oh iya, cocok emang. Tapi dia Gemini Juni. Iya, Gemini Juni. Indonesia tanpa Gemini. Oh, jangan dong. Ayo, musnahkan Gemini. Ya jangan, Ge. Musnah aja Aries. Gua bakar. Tapi kenapa ya? Maksud gua di dalam hubungan tuh zodiak ataupun karakteristik orang tuh dari zodiaknya. Karena itu kayak lihat karakter secara umumnya aja sih, tapi kalau untuk secara terperinci itu kita bisa lihat dari Feng Shui. Sio bisa Sio. Feng Shui. Wah banget. Kalau gua dari weton sih kayaknya. Cuma kliwon gak sih lo? Lu lahir bulan apa, Ren? Weton lo. Gak tahu gua weton apa, pokoknya gua lahir hari Rabu pada saat itu. Rabu apa? Pahing, Wage. Nah, nggak Bodo ngerti amat. gue Rabu apa. Lo Nat hari apa? Minggu. Tapi lo nggak tahu. Gue Senin Kliwon. Abis ini kita ini yuk apa nyuci keris. Iya, Senin Kliwon tuh katanya tuh tipikal orang yang diam-diam itu menghanyutkan. Pantes dia kemarin hampir hanyut nggak sih? Dia nyutin gue kayaknya. Jadi gitu ya, di episode sebelum terakhir ini kita ngobrol-ngobrol aja udah biarin Iya. kalian tahu
obrolan kita di belakang layar itu kayak gimana sih gitu loh. Bener, secocok itu sih, ngalir aja, nggak ada yang kayak kita rekayasa itu enggak. Karena setiap orang buat podcast selalu ada namanya draft. Bener. Draft itunya. Kita mah nggak pakai. Enggak, ngalir aja. Ngalir aja udah. One take one shoot. Iya, yang gagal udah lanjutin aja terus. Sampai habis. Yang penting jangan di opening aja yang salah, nggak apa-apa. Bener. Yang penting awalnya ada pembicaraan. Ada gitu. tektokannya, Iya. ada jokesnya nyampe. Kalau nggak nyampe gimana, Ren? Iya, lo harus pakai tangga untuk bisa nyampein itu. Tapi temen lo tadi seru sih tadi, yang temen kata lo yang dia dapat apa? Kekenalan ya. Kenalan Gemini ya? Gemini apa Aries? Aries. Oh, Aries. Aries. Karena dia kenapa bisa ngedatengin gue, karena gue zodiak Aries, dan menurut dia, menurut lo gimana sih yang zodiak Aries? Iya, gue aja yang Aries kagak mau sama Aries karena tahu sama-sama red flag. Ya. Bisa menjalin hubungan itu bisa, namun kayak banyak ininya apa perdebatannya, karena Aries ini tipe yang kayak jalanin hubungan itu penuh dengan perdebatan gitu. Kita nggak suka yang kayak kalem-kalem aja, manja-manja aja. Harus ada komunikasi yang kita debatin gitu. Hal apa yang sering didebatkan sama orang Aries? Ya terserah, mau RUU APBN Mati juga kamu, bisa ah. kita bahas di situ. RUU. Masalah kayak perdebatan hal-hal kecil aja bisa kita debatin gitu. Tapi dalam hal debatnya itu bukan untuk berantem ya, cuma tapi kan menurut aku kayak gini. Tapi Debat ribut aja. setelah itu mah udah kayak gitu. Dan Aries Aries berarti nggak cocok dengan pillow talk ya? pillow talk. Cocok nggak? Menurut gue cocok aja kalau sama-sama mau terbuka gitu. Tapi gue nggak saranin sesama Aries ya. Mungkin dengan zodiak lain kayak gitu. Lu zodiak lo apa nih? Taurus ya? Tak urus. Tak urus. Sama Lu seperti itu. selama lu pacaran dengan zodiak apa yang paling nyambung? Paling nyambung. Kalau gue Leo. Nggak nanya. Iya. Oh, Kalau lu Leo? Iya, Leo. kalau Soalnya gue gua- pernah sama cowok Leo. Kalau gua Libra. Oh iya, Gemini Oh, Libra Libra. cocok. Kalau gua Libra cocok ya. Libra. Gue belum. Enggak lagi Virgo. Virgo juga manipulatif lagi. Iya. Tapi Bucin banget. Iya. Bucin banget. Virgo. Cuman setelah menjalani sama Leo cocok juga. Itu karena lagi sekarang. Ya kan? Itu karena lagi sekarang. Lo ngomong aja, cok. Cok. Kenapa lo bisa nyambung sama Leo? Dalam hal apa? Oh Leo, lu bahas Leo. Leo Coro. Lo kan ya. Taurus nih sama dia Leo, ya kan? Leo. Kalau untuk diajak diskusi nyambung. Dalam hal apa dulu? Segala hal. Oh ya? Iya, Terus? masuk. Terus paling yang nggak gua suka ya Leo itu. Suka makan daging. Kan singa ya? Emang iya. Kan singa. Tapi doyan sih dia. Oh, dia doyan. Doyan banget. Karnivora. Dari karnivora kan Leo tuh kan. Yang nggak gua suka apa ya? Sama sih 11-12 sama Gemini kalau menurut gua. Kalau nggak sukanya ini ya. Masih suka. Oh, bukan Gemini, Deng. Taurus. Kok Taurus, Sagittarius. Sagittarius. Ya. Masih suka kebebasan. Dia ini ya, apa sih bahasa anak sekarang namanya? Inner child dia masih ada ya? Inner child dia atau pengen bebas aja, pengen free aja? Pengen bebas aja. Bukan inner child, kalau Gemini tuh ke inner Kalau child. inner child Iya, kalau Gemini lebih ke inner child nih, bukan ke bebas. Sagi. Oh, kalau Sagi Sagi malah. memang terkenal bebas akan kebebasannya itu. Iya. Benar. Lu pernah dapet orang Sagi? Lah, bapak dia gak Sagi. Bapak gua Gemini. Oh, bapak dia Gemini, adek dia Sagi, dia Aries. Menyatu rumah. Makanya menyala rumahku gitu. Di rumah gua nyokap Capricorn. November apa sih November? Scorpio. Scorpio. Mbak gua Maret itu berarti Bisa Pisces. Pisces. Kakak gua Juli apa? Cancer. Gua Gemini. Nggak ada yang keras soalnya. Yang keras cuma satu Capricorn. Adem ayam aja. Gua nggak ada sama sekali yang keras. Pisces, Libra, Taurus. Ya paling gua. Iya, paling belaka dia Gua paling paling itu doang batu. Yang Sagi Aries ini. Iya. Sagi, Aries, Gemini. Wih, itu kalau dikubur satu rumah Menyala, wih. menyala bangku kayak dia kan. Kembang api dakar tuh dia Ya kan. lo orang berdua tahu kan lah ya. Iya, nggak heran sih. Seberapa menyalanya di rumah gua itu kan. Asli. Sagi, Aries. Manusia-manusia red flag. Iya, kumpul sama jadi satu. Satu.
solid. Sulit gitu. Solid. Bendera merah. Tapi ya jadi ternyata mengkedistract itu juga ternyata itu masalah zodiak lah. Tapi kalau lagi PDKT-an, lu pasti hal yang pertama lu telepon adalah ketika lagi PDKT-an, zodiak kamu apa? Iya. Kalau gue sih nggak langsung nanya sih. Sosmed gue tahu. Enggak, kalau sekarang tuh mainnya gini, Bang. Kamu lahir bulan apa, tanggal berapa? Gitu. Di situ- Kenapa? Karena pengen dikasih surprise. Enggak dong, malah dari situ bukan maksudnya gini, bukan langsung to the point Oh, nanya ya. zodiak kamu apa, enggak gitu. Sangkanya gue udah ngira-ngira, oh kalau di tanggal segini di bulan segini, oh berarti zodiak lo ini gitu. Iya. Gue harus tahu zodiak lo, seenggaknya gue sedikit banyak tahu karakteristik umumnya aja deh, secara umumnya aja dari Ya. zodiak tersebut gitu. Pasti kan ada di diri lo, walaupun nggak semua gitu kan. Kalau ada yang orang bilang, dia apaan sih 2025 lu percaya zodiak, kan itu kita ambil secara umumnya aja. Jangan percaya. Kita Ambil- melihat melihat karakternya aja kayak gitu. Walaupun kita tetap menilai karakternya secara personal langsung kayak gitu. Gue sama PDKT-an nebak tanggal lahir, kebenaran gue 80%. Berarti emang Mbah Dukun banget. Jadi kalau gini teleponan tuh kan, kamu lahir tanggal berapa? Coba tebak. 8. Kok kamu tahu? Terus selalu bener tuh gue. Iya. 80% selalu bener, 20% gagal. karena Nggak tahu, feeling aja. feeling. Dari suara, dari karakteristik dia ngomong cerita bla bla bla. Oh tanggal segini nih gitu Iya. kalau gue. Dia tahu. Ya, lewat lagi coba gue nanya dulu ya tadi sebelum Oh, gue iya. kasih tahu gue zodiak apa ya. Iya. Tapi keterlaluan sih, lu tahu nama gue kalau tapi lu nggak tahu tanggal lahir gue. Ini tahu 21 April. Ah iya. Kayak Enggak kalau soal- gue tahunya. Kalau dia. Kenapa gue? ya lu Kan gue nanya. status. Dia kan gue nanya, emang nanti dia ulang tahun. Lo tadi namanya Kartini. Oh ya juga kata gue namanya Kartini ya kata gue. Keterlaluan sih. Bukan orang Indonesia. Nama pahlawan coy. Nah, iya makanya. Bagus nama Kartini itu. Bapak saya. Kar. Oh, panggil Kar. Bakar. Oh, bakar. Ini Batin. Iya juga ya. Batin, bakar ya, iya juga ya. Udah lemes semua. katanya ngalir aja. Ngalir aja udah. Habis-habisin aja ini. Ngalir aja. Gue yakin orang dengerin juga. Aduh, kenapa orang ini jadi lemes? Kok nggak sehumor itu lagi sih gitu kan? Ada di episode di atas itu udah pada ketawa-tawa semua. Soalnya ini nggak ada judul. Nggak ada judul. Namanya ngobrol aja. Ngobrol volume 2 ini. Volume 2. Karena kemarin kan sempat kita baru ngobrol aja kan, tiba-tiba Iya. ngobrol ngalir gitu kan. Tinggal Gue sih mau nanya nih ke Ba, kalau lo kan di sini yang lebih tetua adat ya. Di sini. Pengen tahu dong, gue pengen dapet nasihat dari lo yang usianya udah di atas gue beberapa tahun. Apa yang nggak perlu lo takutin di usia 30-an? Oh iya. Apa sih yang nggak perlu lo takutin di usia 30-an dan apa yang harus lo hadapin di usia 30-an gitu? Kalau gue pertama kesehatan, Ya. pinggang, Oke, pinggang, pola tidur pola tidur. berantakan. Umur 30 tuh ketakutan. iya. Pola tidur tuh berantakan. Iya, gue ngerasa Di umur 30 banget tuh berantakan. Heeh. Karena gue umur di bawah 30 tuh gue tidur tuh masih bisa tidur cepat. Di bawah jam 11 itu 11 tuh masih bisa. Sekarang udah nggak bisa berantakan lagi. Jadi harus jam 1, setengah 2 baru bisa tidur. Harus ngedengerin noise di kuping tuh biar bisa tidur tuh kayak dengerin Iya. suara hujan, Bener. orang-orang ngoceh. Itu harus bisa cepat tidur itu di kesehatannya. Kalau masalah apa nih? Percintaannya atau masalah apa? lebih ke general sih, lebih ke ke- kehidupan aja. Di kehidupannya lo bakal banyak tuntutan yang akan lo hadapin. Oke. Karena di umur segitu biasanya orang sudah banyak mencapai Capaian target Iya. di usia mereka. Iya. Jadi lo kalau lo misalkan, karena kata orang umur 30 sampai 35 tuh udah masa-masa emas katanya. Iya, benar. Kalau lo belum di masa itu lo bakal dihujat habis-habisan, lo bakal ditanya apa aja sih pencapaian lo di hidup lo sekarang. Benar. Lihat gak sih itu pasti Oke. gitu. Karena kita belum mencapai sana, tapi jangan takut, ada momennya lo bakal mendapatkan itu. Tapi nggak tahu kapan. Benar. Gue umur sekarang 35.
gue mendapatkan masa itu di umur 33 sampai 34. Oh, gue seperti ini, ternyata gue bisa mendapatkan masa price-nya gue di sini nih gitu ya. Yang kawan-kawan gue di bawah gue udah mulai mendapat masanya, gue belum nih. Jadi gue rasa minder. Ternyata ada loh, kita akan mendapat masa price-nya itu dengan cara ngambil resiko yang Reni ambil sekarang. Betul. Ini gue ambil resiko nih, gue nggak tahu urusan, gue gambling, ibaratnya jadi gue all in. Betul. All in aja deh gue deh. Gue nggak tahu ada urusan. Pokoknya all in, gagal nggak gagal, Lo itu harus urusan nanti. Lo harus siap. Lo harus gitu. siap. Ternyata goals ngomong apa kita? Gitu. Oh iya juga ya. Lu akan ada masanya di mana lu akan membanggakan diri lu, lu akan lu capaikan ke orang lain. Betul. Ada hal yang lu akan lu banggakan. Apapun itu, misalkan lu tiba-tiba nanti lu buat story nih misalkan. Pertama, lu tidak akan memikirkan komen orang itu mau ngomong apa. Bodoh amat. Gue udah capek sama beban hidup gue. Benar. Gue pengen ngebahin diri gue dengan cara gue mau kasih tahu gini loh yang udah gue capai. Iya. Itu udah umur 30-an tuh pasti udah mikir kayak gitu tuh. Udah gak mikir orang bodoh amat. Orang lain mau jelekin gue bodoh. Hidup gue udah pahit. Benar. Gue mau ngebutin diri gue nih udah bisa mencapai sini loh. Walaupun orang-orang mungkin udah mencapai di atas sana, tapi kita udah mencapai itu bagi kita udah paling tinggi lah. Itu bakal ada hal-hal kayak gitu. Ketiga, yang selanjutnya, lu nggak akan lagi mikirkan masalah fashion. Ya. Fashion, penampilan. Lu nggak akan mikirin itu. Yang lu pikirnya bagaimana gue nyaman. Betul. Dan gue ngerasa bahwa itu yang gue butuhkan. Nggak kayak umur 20 tuh kan masih pengen beli ini itu. Yang lu butuhkan apa, itu aja udah cukup. Itu sih yang gue rasakan sekarang di umur 30 tuh seperti itu. Muka lu masih umur 25, Ren. Muka umur 25, Bang. Umur gue 30 tahun ini. Oh ya? Iya, kan 95 loh, angkatan. Oh iya 95. deng. Jadi kayak gue ngerasa kayak kemarin kan masih 29, jadi kayak masih hahaha oke lah. Hahihi oke lah. Tapi kayak di umur sekarang ini ya apa sih yang harus lo rubah? Sementara kan lo tadi kan sempat di episode sebelumnya lo tanya kayak kenapa sih lo harus pindah di usia lo yang sekarang gitu kan? Ya gue keluar dari zona nyaman gue. Dan benar kata lo, gue tuker nih gambling nih, gue kayak main judi nih kan, gue tuker yang sebelumnya lo bilang lo udah di sini udah settle ini all in nih gue. Intinya satu, lo jangan mundur, lo jangan nyerah gitu untuk ngenuker semua itu gitu kan. Yang udah lo kumpulin semua di hidup gue yang lama, nih gue all in semua di sini. Nah di situ lo bertaruh nih. Jadi kalau misalnya nanti lo harus ingat tujuan awal lo kesini tuh apa. Kayak gitu. Itu dia bukan mikirin cowok berarti mikirin kerja dia di sana. Ya makanya lo orang bilang tadi temuin ya anjing, kata gue tujuan gue bukan dia, tujuan gue ke karir dan pendidikan, namun kebetulan ada dia kayak gitu. Jadi tujuan gue bukan ke sana. Tapi satu lagi, udahlah kita intinya kayak gue ngerasa kayak apa sih yang harus gue takutin, apa sih yang nggak perlu gue takutin gitu kan. Kalau yang nggak perlu takutin adalah lu nggak perlu lagi lu nggak perlu menakut apa sih lu nggak perlu takutin omongan orang lain. Itu pertama, jangan sampai lu ke distract dengan omongan orang lain. Ih, apa sih Reni belum sampai sekarang gini, bodoh amat, udah biarin aja. Benar. Los aja udah. Ingat tujuan awal lo itu apa gitu, fokus. Yang perlu lu takutin adalah kesehatan. Jadi susah jaga kesehatan di umur 30-an. Gue sih ngerasa kayak jam tidur sih, benar. Kayak gue di awal-awal Januari itu, oke lah nggak usah awal Januari, akhir-akhir Desember itu, gue susah banget untuk tidur jam 10 di jam 11. Pasti gue tidurnya 12:30, jam 12, 12:30. Dan lebih parahnya itu, gue nggak minum kopi dan gue lagi nggak begadang dan gue capek banget hari itu. Lagi acara event sekolah pun gue capek banget. Tapi lu mau tahu gue tidur jam berapa? 3:30. Jadi gue kayak, gue ini kenapa, kata gue itu kan, gue kenapa kok susah tidur. Tapi gitu. kenapa ya orang kalau udah capek banget malah susah tidur ya? Iya. Gue gitu loh, gue juga malah pengennya tiduran aja tapi nggak mau tidur. Iya, gitu. tapi gue nggak merem sampai gue udah kayak ngejauhin nih handphone gue taruh nih di meja rias itu kan biar nggak 2 kilo kejauhan. Oh iya. Iya, gue taruh di meja rias lah, jauh dari tempat tidur gue kan. Gue malah bener-bener gak bisa tidur gitu. Kenapa gitu kan. Ternyata pas lo kasih tahu tadi, oh ternyata itu yang gue rasain di usia gue yang 30 tahun saat ini gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh kayak jam-jam 11, 10:30, jam 12 tuh gue masih tidur. Ini gak bisa, harus banget di atas jam 12.
akhirnya apa yang terjadi ketika lo di kerjaan di jam-jam 10, di jam-jam 11 Ngantuk. lo ngantuk. Oh benar itu. Jadinya akhirnya apa? Lo jadi ngekonsumsi kopi Benar. yang seharusnya lo nggak perlu ngopi terus-terusan jadi ngopi. Dulu ya bang, gua di usia gua 20 tahun ke atas sampai gua di usia 27 sampai 28 itu gua nggak suka kopi. Bener-bener gua nggak suka kopi di usia 28. Di 29 30 ini gua ngopi terus. Kayak kenapa Jadi ya? kebutuhan ya? Jadi kebutuhan. Nah, sama Apa asam nih? lambung. Nah, baru gue mau ngomong. Gua kalau udah kayak berat banget ya ujian hari ini itu kayak berat banget kayak langsung kepala gua udah naik gitu kan ke atas, terus gua udah gua makanin nasi, selang berapa jam gua makan gua tetap beli kopi. Karena apa? Kayak lo itu minum kopi itu untuk lo ngilangin stres aja gitu. Kalau gue udah parah, asam lambung gue udah parah. Jadi gue tuh nggak makan tetap muntah. Iya, makan Nggak makan muntah. tetap wae. We. Lu mau tahu nggak sih bang, sekarang di tas main gua sama di tas kerja gua fresh care. Gua sampai ngomong ke Arfat, ke kawan gua kan udah langsung gitu kan, Fat ambilin fresh care gua sih. Ih lu nih kenapa sih akhir-akhir ini lo suka ini? Nggak tahu, gua kayak di ujung ini aja. Obat gue. Iya, gua nyiapin kayak gitu di tas gua. Omeprazol, Iya, obat iya. mual. Iya. Ini obat apa nih? Obat sakit kepala. Oh ini amoxicillin buat obat sakit Iya. pinggang. Buat ini bukan ini Obat nyeri, perendah nyeri. Ya. Ini Flucadex obat batuk pilek. Iya. Gua bawa fresh care, minyak kayu putih. Ini ini masih omeprazol. Ini obat Demoprodin melit. Ini buat obat mual sebenarnya. Nah, Iya. nah. Banyak. Itu di usia 30 tahunan gua harus bawa kayak gitu. Dan itu gue ngerasa di umur 30-an. Iya. Bener. Cepet capek. Asli. Cepet capek itu bukan berarti gini loh. Kan kalau bisa di usia 20 tahun kita masih ada energi. Habis ini kita kemana. Iya. Kalau kita kan di satu tempat aja ya. Benar. Terus kalau misalnya lo mau pindah-pindah ke tempat lain itu kayak energinya udah habis aja gitu, kayak udahlah nggak usah. Ibaratnya kayak mau mampir ke sini ke Alfamart aja. Udahlah besok aja gitu. Dan obat yang selalu gue taruh adalah Bodrek Extra. Sakit Nggak tau kepala. tiba-tiba pening. Iya. Tiba-tiba pening. Nggak tau kenapa. Padahal Entah di bagian belakang atau di sini. kerja Tiba- padahal nggak terlalu intens. Di Ah. depan laptop nggak pun juga. Lagi duduk aja nih tiba nyut. Wah, Bodrek satu hilang. Sampai udah nggak efek lagi. Bodrek Extra itu kan tinggi sebenarnya. Iya sih. Itu kalau gue boleh tanya, kenapa sih faktornya? Pasti ada faktor lah itu. Pikiran. Iya. Stres. Iya. Stres. Jadi gini loh, di umur kita ya 30-an itu intens kerjanya emang berkurang, tapi penekanan pressure kepikiran kita tuh banyak banget. Entah mikirin dari rumah, kantor, hubungan, pertemanan, ini masuk semua nih. Jadi pas lagi kita benar-benar lagi kerja, otak kita ini lagi kerja tapi otak kita mikir yang lain nih. Nanti gimana ya nanti ya. Nah, Ini nanti gimana kebanyakan ya? kayak gue tuh berpikir kayak kedepannya gue gimana ya? Ya. Kedepannya gue gimana ya? Abis ini gue ngerjain apa ya? Gitu kan. Setelah kerjaan ini selesai gue gimana ya? Jadi Gitu. beban pikiran loh Nat, maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi Yang gua- harusnya kita ngerjain satu poin aja nih. Pikiran nanti ini salah nggak laporan gue itu ya gitu. itu bukan itu di luar overthinking sih Iya. menurut gue kayak terlalu, bukan mengkhawatirkan ya, kayak terlalu mikirin Apa yang akan terjadi ke depan. apa yang terjadi ke depan, padahal itu belum terjadi. Iya. Gitu. Sebenarnya kayak ya udah sih lo jalanin aja, tapi nggak bisa. Nggak Itu bisa. ada di otak gue nih, kayak gue sekarang nih, oh iya tanggal segini gue berangkat, habis sampai sana gue harus ngapain gitu. Itu tuh kayak udah di plan gitu. Lu jangan lu gini ya, gue nggak tahu nih diri gue atau ada pernah juga orang lain punya pikiran yang sama. Gue tuh kalau misalkan besok mau pergi nih, misalkan gue udah tahu nih besok Ini mau kemana? ini gue besok naik motor gue lewatin daerah sini, dari sini nanti ke sini gue nyampe rumah nanti gue mandi, ganti Iya. baju, tidur di rumah. Benar. Jadi otak gue tuh udah jalan, udah mau tahu apa rute gue. Iya, rutenya udah dan gue tahu. jalan itu hal yang sama. Jadi hal yang sama gue udah pikirin otak gue udah ke depan tuh. Beda dengan ketika gue usia 20-an, ketika gue udah coba, ya udah sih jalanin aja. Ya, itu. Kayak ngaret kita jam 3-an ya berangkat, ngaret lagi kayak gitu. Kalau kita nggak harus terplan gitu, Ya. jam segini gue udah di lokasi, jam segini gue harus pindah, jam segini gue harus berangkat kayak gitu. Itu gue juga nggak tahu. Nah, maksud gue, kok bisa ya gue punya pola pikir yang kayak gitu loh. Maksud gue, gue melakukan yang gue pikirkan dan itu terjadi yang gue pikirkan gitu loh. Jadi usia semakin dewasa itu memang benar-benar semakin dewasa terplanning gitu. Tapi yang bikin jeleknya itu adalah kayak lu terlalu bukan overthinking ya, terlalu dipikirkan. Ingat
gue kemarin nelpon kita berjam-jam cuma ngomongin buat photoshoot, itu otak gue tuh udah mikir tuh. Iya, Ini nanti kita orang pakai harus baju apa ya? kemana. Orang pakai gimana nih ya? Orang siap nggak ya? Jadi gue tuh tipikal orang yang kalau gue emang lagi waktu buat ngurusin ini, itu dulu gue urusin sampai Iya. kelar habis, baru gue mikir yang lain. Benar. Nggak bisa yang gue nanti kita obrol lagi ya bang, nggak bisa hari ini juga. Iya. Kelarin juga udah dulu. Harus ada jawabannya hari Iya. ini. Makanya gue bilang, Ren, kalau fotografer gue nggak bisa ke tempat yang lain, cari WhatsApp-nya. Gimana caranya lo bisa booking? Gue udah tahu efek gue nanti, plan B gue nanti kayak gini Iya, nih. kalau Plan nggak C gue nanti kayak gini nih. Gitu. Itu mah umur 30 mah kayak gitu kan. Iya, bener sih. Bener-bener makin dewasa gitu. Terasa banget sih gue ini baru umur 30 tahun itu kan baru Maret kemarin ya. Ini udah Iya. ke Mei, kayak baru berapa bulan itu gue kerasa banget dari jam tidur terus secara pemikiran. Nah, gue kan selama ini kan kayak kenapa ya kok kayak gini Tapi ya. ada rasa yang gitu. hilang nggak kata lu? Ada. Rasa yang dimana menurut gue hilang tuh di umur 30 ada rasa itu tuh kayak baper tuh udah nggak ada lagi. Iya, Kalau gue bener. baper tuh udah nggak ada lagi. Nggak Baper tuh ada. udah nggak ada lagi baper. Gak ada baperan. Undungan itu nggak Oh, ada. baper. Udah, Nggak iya. ada. Udah. Makanya gue setiap kayak ada hujatan yang secara bercanda apa ya udah gue plesetin Iya. aja. Kayak ya udah sih santuy. Berpikir positif. Jadi kayak gue nggak bakal ngeributin hal-hal yang nggak penting gitu, ngeributin hal-hal kecil. Kan kalau misalnya masih umur 20 tahun, apa sih kalau ngomong kayak gitu ke gue kayak gitu kan? Karena kalau misal kita ada masalah pun ya, itu tiba-tiba kita udah ada plan A, B, C itu untuk Benar. menyelesaikannya itu gimana? Oh kayak gini ya, enggak jangan kayak gini. Itu udah ada ke plan-nya, udah ke set-set masing-masing tuh. Misalkan lo ada masalah kantor misalkan, data lo hilang apa gimana? Ntar dulu caranya gimana biar data ini. Itu Benar. udah otak lu udah kemana-mana gitu. Nge-backupnya ini gimana? Kemarin gue ada backupannya nggak kayak Ah, gitu. Jadi bener-bener teliti lagi. Lebih cari ke solusi sih daripada inti permasalahan. Kayak solusinya gimana nih? Ini kan masalahnya udah ketahuan nih kayak gini. Solusinya apa? Dan satu Ren, males kumpul sama orang-orang banyak. Iya. Bukan harus berarti harus teman-teman dekat aja. iya teman-teman deket aja. Kalau lo udah Iya, tahu lagi lo baru gua mau ngomong. Lo udah, gue tahu. Kayak lo udah. ibaratnya gue kemarin kan abis acara banyak se-extrovert itu gue bener hibernasi seharian, nggak keluar kamar kayak tiduran aja. Se-extrovert gue bakal hibernasi gitu, abis energi gue gitu. Nggak tahu ya emang apa emang kayak gitu Emang kali ya? masanya sih kalau kata gue. Makanya kayak gue bukannya nggak cocok sama si Gen Z ya, kayak gimana ya, gue bisa ngimbangin untuk lucunya atau gimana, tapi gue kalau untuk mau lama-lama sama mereka yang energinya nggak habis ya gue nggak bisa gitu. Iya kalau gue lebih ke kerucut lagi nih, makanya kata orang makin tua tuh makin mengkerucut ya benar. Iya benar. Mengkerucut tuh kita milih-milih temen yang benar-benar sefrekuensi kita, Ya, circle kita. yang tahu-tahu aja. Ya gitu loh. Jadi nggak yang banyak-banyak banget tuh enggak. Temen dari 20 orang tiba-tiba nanti jadi 3. Itu udah Benar. bisa itu. Udah kayak gitu aja tuh. 3 aja pokoknya sampai lama. Gak tau Ya, juga, itu gue juga sih. bingung gue juga. Ini sih podcastnya bakal jadi judul usia 30-an ya. Baru gue mau ngomong. Udah ngomong sih usia 30 udah gitu aja udah. Lu umur berapa? Lu 27 ya? 28. Masih 28. 2 tahun lagi. Makanya gue lebih banyak diam ya kali ini. Gak apa-apa. Lu Gue juga. menyimak. Tapi gue yakin lu juga udah bisa merasakannya sih. Di umur 28 tuh intens kerjanya lagi high-nya tuh. Lagi padat-padatnya. Dan lu lagi mencari jati diri sebenarnya. Ini gue goals gue kemana ya? Ya. Karena gue umur 30 tuh gue udah mikir, ini gue goals gue nanti kemana ya? Apakah gue bakal belangsak di tengah aja, apa gue di atas ya? Gue gitu udah pikir ke arah sana aja gue. Itu belum umur 20-an, udah baru umur 29-an udah kayak gitu tuh. Tapi kayak gue ngerasa kayak gue nggak bakal, maksudnya gini, kita bakal kegagalan atau apa itu memang pasti bakal kita alamin. Tapi dari kegagalan tersebut tuh gue nggak boleh nyerah gitu, kayak oh lu ngerasain gagal itu bukan sekali 2 kali ini kok. Sebelumnya kan lebih banyak ujian lo gitu kan, bisa lo lewatin. Jadi yang ini bisa lah lo lewatin. Jadi gitu. hal-hal kecil tuh malah jadi hal yang lebih kecil lagi, hal besar bisa dikecilin lagi gitu. Benar, makin dewasa aja sih. Nah, ngehadepin masalah kayak gitu. Dan butuh hiburan. Benar. Itu butuh hiburan. Umur 30 tuh udah butuh hiburan. Apalagi kalau udah punya pasangan ya. Di umur gua itu gue jarang banget untuk ngobrol. Enggak tau kenapa. Hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan itu nggak usah diperbesar kayak gitu. Iya. Paling nyari-nyari kebutuhan juga yang seperlunya aja. Tuh. Ya aja kapan ini. Ngantuk juga kan.
ngantukan. Oh iya. Bener-bener Ngantukan umur juga. 30-an itu ngantukan. Ngantukan. Makanya gue tadi juga sempat tidur cuma 2 menit gue tadi tidur ya. Nggak tahu kenapa. Ini gue udah mangut-mangut tidur. Ya, gue mau closing tapi udah ada closingan di episode sebelumnya. Udah itu aja deh pokoknya deh. Ya, Ya. Thank you. bye-bye. Bye. Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bang Gip, Gibran Eni, Indopet with Hadi Gibran and Reni Marisa. Ngapain di Kumacawa? iya wah.